Hari ini kita percaya Yahweh itu sumber pujian kita. Yahweh itu sumber kekuatan kita. Maka kalau Tuhan sudah menuntun kita dari tahun-tahun lalu sampai tahun sekarang, bahkan janjinya 20%, itu karena Yahweh kita setia dan ada untuk keselamatan. Oleh karenanya bersukacitalah, karena hari ini bukan di sini saja kita akan bersorak-sorai, tapi surga pun melihat kita akan bersorak-sorai karena memuliakan nama Tuhan. Haleluya! Oh, haleluya! Nyanyikanlah bagi Yahweh nyanyian baru, karena Dia telah melakukan hal-hal yang ajaib. Tangan kanannya dan lengannya yang kudus telah menyelamatkan miliknya. Tuhan telah menyatakan keselamatannya. Dia menyingkapkan kebenarannya di depan mata bangsa-bangsa. Yahweh telah mengingat kasih setianya dan kesetiaannya kepada isi rumahnya. Seluruh ujung bumi telah menyaksikan keselamatannya. Elohim, bersorak-soraklah bagi Yahweh, hai seluruh bumi. Petiklah dan kecaplah dan bermakmurlah. Bersorak-soraklah bagi Yahweh dengan harpa, dengan makmur, dengan trompet. Bunyikanlah sangkakala, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yaitu Yahweh yang Maha Besar. Dan pujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Ya, semua saya undang berdiri, nyanyikan dengan sukacita. Next, ya, yang tahu lagunya lebih keras suaranya. Sebelum dunia ini ada, sambung telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali. Katakan, Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup mengangkali. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Nyatakanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Haleluya. Mari
menari di hadapan Tuhan. Tuhan suka dengan tari-tarian kita. Tuhan suka dengan puji-pujian kita. Karena Dia disukakan oleh hati yang memuji. Lebih keras lagi tepuk tangannya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas segala nyatakan. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Lagi. Hidupku penuh mujizat. Haleluya. Ya terus kita akan penyanyi terus. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan kebenaran. Apa sama-sama katakan? Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dimatakan, mujizat dinyatakan. Yang keras katakan, dari surga. Amin, amin Tuhan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Dengan iman sepenuh hati katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu ditatakan, mujizat dinyatakan. Lebih keras lagi katakan, Dewi Saga. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhanmu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kami rindu
Silakan duduk. Silakan. Saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Tuhan itu tidak pernah melupakan kita. Tuhan itu tidak pernah melupakan janjinya. Amin. Tuhan itu setia. Dia sabar. Dia penuh dengan kasih. Oleh karenanya percaya dan yakin, Tuhan tidak mungkin pernah sedetik pun meninggalkan kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, yang ku tahu Engkau ada bersamaku. Tak pernah ku ragukan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percayakan rencanamu terbaik bagiku. Segenap hati katakan, kebaikan bagiku. Tak pernah ku ragukan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percayakan rencanamu ragu Tuhan, ku ragukan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percayakan rencanamu terbaik bagiku. Baik walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik. dengan iman katakan, Kau baik walau yang kulihat tak baik, rencanamu terbaik. Kau baik walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Kau baik walau yang kulihat tak baik, terus katakan, dia Tuhan yang baik, dia Tuhan yang baik. Kau baik walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Kau baik, Kau baik walau yang kulihat tak baik, rencanamu terbaik. Tak pernah ku ragu
Engkau baik. Terus menyembah. Teruslah berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sembahlah Dia sebab Ia baik. Lawatlah kami Tuhan. Kami sudah hadir di hadirat-Mu Tuhan. Tuhan melawat kami setiap hati yang hadir, yang haus yang rindu akan jamahan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, apapun keadaan kami Tuhan, apapun persoalan kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, satu yang kami pastikan, kami akan selalu serukan nama Yesus. Apapun keadaan kami, apapun keadaan tubuh kami, apapun keadaan lingkungan kami, yang kami serukan nama yang kudus itu, nama Yesus. I just want to speak. Shout Jesus from the mountain. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. I know there is peace within your praise. I speak Haleluya, Engkau sungguh dahsyat Tuhan. Kalau pagi hari ini kami berkumpul, kami sudah naikkan segala pujian bagi hormat kemuliaan Elohim Yahweh di tempat ini. Kami ucap syukur untuk semua yang sudah kami lakukan. Kalau sebentar anak-Mu ini menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar Engkau yang mengurapi lidah bibir anak-Mu ini, supaya apa yang disampaikan hanya berasal daripada Engkau. Segala kuasa yang bukan daripada Engkau yang mau mengganggu ibadah di tempat ini, kami sudah patahkan kuasanya di dalam nama Yesus HaMashiach. Biar semua menjadi baik. Kami akan ucapkan syukur atas semua yang dilakukan oleh tim PAW di tempat ini. Biar Engkau memberkati kami semuanya, dan kami siap mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu tentang kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Kami siap menerimanya dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih tim PAW. Pak Bro Andreas. Tema minggu yang kedua di bulan Februari ini, hari ini adalah ibadah yang spesial. Karena ini bukan untuk yang online terutama, bukan lagi kampanye. Ada yang pakai kotak-kotak, ada yang pakai merah, ada yang pakai kuning, ada yang pakai putih.
Tapi semuanya di tempat ini adalah bersatu hati untuk kemuliaan Elohim Yahweh. Amin Bapak Ibu. Saya kalau dipikirkan secara manusia, mendapatkan jatah untuk khotbah itu di minggu kedua. Betul ya Pak Gembala ya? Tetapi minggu kedua hari ini adalah sangat spesial. Karena kemarin Imlek, hari ini kumpul keluarga. Betul ya Kak Bun ya? Pak Gembala kan juga. Tapi saya mau lakukan karena kasihnya Tuhan Yesus. Dan saat Pak Gembala, Kok Gun nanti minggu kedua ya? Saya bilang iya. Tapi habis gitu istri saya ngomong, loh kan janjian sama anak-anak, sama ama itu mertua. Kumpul semuanya. Saya bilang ya nanti diatur lah. Makanya hari ini istri saya tidak hadir karena harus bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku seperti gong yang menggaung dan canang yang menggerincing. Yang kedua, jika aku mempunyai karunia nubuat, mengetahui segala rahasia dan seluruh pengetahuan, bahkan mempunyai iman untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku bukan apa-apa. Next slide-nya.
Yang ayatnya yang ketiga, sekalipun aku membagi-bagikan segala yang ada padaku untuk memberi makan orang miskin, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, semuanya itu tidak ada gunanya bagiku. Selanjutnya, kasih itu panjang sabar dan murah hati. Kasih itu tidak iri hati, kasih tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Kalau kita lihat di dalam Bible, ya ini karena kita tinggal di Bogor, jadi ada suara-suara yang kita dengarkan ya Pak Gembala, itu wajar lah. Jangan terlalu profetik terus mengatakan bahwa ini ada gangguan teknis dan non teknis ini. Bahaya nanti. Sudah aman Pak Mulmet? Terima kasih. Saya jadi merinding ini. Karena Pak Leksi kok melihat saya seperti ada sesuatu nih, ada suara-suara yang mengganggu. Saya contohkan ini di dalam firman Yehezkiel 28 ayatnya yang kedua, nggak usah, ini nggak ada di PPT dan nggak perlu ditunjukkan. Ini tentang Raja Tirus. Kalau kita perhatikan, saya baca secara cepat ya. Hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah Tuhan Yahweh berfirman, karena engkau telah menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Elohim. Aku akan duduk di tahta Elohim di tengah-tengah lautan, padahal engkau adalah seorang manusia dan bukan Elohim. Walaupun engkau telah menempatkan hatimu seperti hati Elohim. Lihatlah, engkau lebih bijaksana daripada Daniel. Tidak ada rahasia yang dapat disembunyikan darimu. Dengan kebijaksanaan dan pengertianmu, engkau telah mendapatkan kekayaan. Engkau telah mengumpulkan emas dan perak ke dalam perbendaharaanmu. Lanjut di ayat kelima, dengan hikmatmu yang besar dalam berdagang, engkau telah memperbanyak kekayaanmu, tetapi engkau menjadi tinggi hati karena kekayaanmu. Karena itu beginilah Tuhan Yahweh berfirman, sebab engkau telah menganggap dirimu bijak seperti Elohim, sebab itu lihatlah aku akan membawa orang-orang asing dan dari bangsa-bangsa yang paling kejam kepadamu. Dan mereka akan menghunus pedangnya terhadap keindahan hikmatmu dan mencemarkan kemegahanmu. Mereka akan membawamu turun ke liang kubur dan engkau akan mati seperti halnya mereka yang mati terbunuh di tengah lautan. Ini Yehezkiel 28 ayat 2 sampai yang ke-8. Kalau orang yang berpengertian tetapi tidak memiliki kasih, itu menjadikan mereka sombong. Ini seorang raja yang merasa dirinya sudah hebat, sudah berpengetahuan yang sangat luas. Akhirnya bagaimana? Sudah raja, sudah punya kekuasaan, kepinginnya lebih lagi. Jadi firman Yahweh mengatakan bahwa Raja Tirus ini mau menyamai Elohim sendiri. Dan itu menjadi kekejian. Maka Yahweh sendiri mengirimkan orang yang menghunus pedang. Bahkan raja pun didemo. Bahkan raja pun dihakimi. Bahkan raja pun dibunuh. Bahkan dibawa ke dalam liang kubur. Ini yang tentang kasih, pengetahuan tanpa kasih. Kalau yang kedua, next slide-nya. Yang kedua ini kebalikannya. Kasih tanpa pengetahuan. Kalau ditulisnya perhambaan buta ini kan mungkin menjadikan pertanyaan yang sulit dijelaskan, perhambaan buta. Tetapi izinkan saya untuk membuat istilah yang gampang.
perhambaan buta ini bucin. Kalau bucin kan ngerti ya. Banyak yang mengerti, terutama anak-anak muda, bucin. Kalau generasinya di atas saya mungkin masih nanya, bucin itu apa? Tapi kalau yang generasi di bawah saya, pasti bucin sudah tahu. Ini kok di belakang ada yang kasak-kusuk ini? Ini enggak menyinggung, ini firman Tuhan. Bucin ini kalau dari Amsal 19 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Jiwa tanpa pengetahuan tidaklah baik, dan orang yang tergesa-gesa dengan langkah kakinya akan berbuat dosa. Ini kalau diambil dari korelasi firman Tuhannya itu adalah di dalam Matius 7, coba munculkan bisa ya multimedia ya. Matius 7 ayatnya yang ke-6. Bisa multimedianya? Matius 7 ayatnya yang ke-6. Nah, ini. Demikianlah firman Tuhan, janganlah memberikan hal yang kudus kepada anjing, dan janganlah pula melemparkan mutiaramu kepada babi, agar jangan mereka injak-injak itu dengan kakinya dan kemudian berbalik mencabik-cabik kamu. Balik ke PPT-nya. Kalau kita kasih tanpa pengetahuan, kasih terus. Ada enggak? Ada. Banyak. Apalagi kita kalau yang hidup di waktu sekitar tahun berapa ya? Mungkin yang mengalami orang tuanya di tahun 75 sampai 80, boleh angkat tangan ya. Waktu kecil mengalami dengan bersama orang tuanya di tahun 75 sampai 80. Ya, wah ada 8. Ini memang tidak berlaku semuanya ya, tapi kalau mungkin kok Edi sama Ciana ya kan. Karena saya sudah mendengar ceritanya. Orang di tahun 75 sampai 80, saya masa kecil melihat papa saya, ada orang datang ke rumah, Pak, saya ini istri saya lagi melahirkan di rumah sakit dan butuh biaya. Karena bidannya tidak mampu bla 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 bla. Masuk ke dalam, kasih jennya, kasih angpaonya. Betul Cik? Betul ya Pak Gembala ya? Kok Abun juga mengalaminya. Koleksi terutama ini, saya tahu benar. Nah, apakah baik? Baik. Apakah mengasihi? Mengasihi. Tetapi tanpa pengetahuan. Jadinya tidak baik. Kalau orang yang minta tolong itu tahu bahwa, oh, Bapak ini baik. Bapak ini penuh kasih. Maka nanti 3 bulan lagi datang lagi. Karena kasih tanpa pengetahuan. Jadinya apa? Membuat orang lain bisa ya meminta-minta. Perhambaan buta ini di sini yang saya tadi sampaikan dengan istilahnya bucin. Orang kalau sudah mungkin Pak Ringo yang tadi WL di sini lebih mengerti kalau istilah dulu SMP atau SMA, kalau sudah cinta itu sesuatu rasa coklat. Nah ini tertawanya banyak, berarti ini generasi saya banyak ini ya. Ya tapi ini biarlah jadi kita lebih hidup ya. Itulah. Karena kasih tanpa pengetahuan.
Pokoknya kasih, cinta, kasih, cinta, kasih. Nggak berpengetahuan. Ini nggak baik. Karena kalau kita itu di dalam Amsal 19 yang ke-8 lanjutannya. Barang siapa memperoleh akal budi, ia yang mengasihi jiwanya. Dan orang yang memelihara pengertian mendapatkan hal yang baik. Nangkep ya. Jadi pengetahuan tanpa kasih juga hanya menyombongkan diri. Hanya karena dia pengetahuan terus lebih tinggi, akan ngomongnya akan lebih melebihi dan naik terus. Lama-lama akan menjadi seperti Elohim. Yang kedua adalah kasih tanpa pengetahuan, hanya mengasihi saja. Itu juga tidak baik. Ini kalau banyak dialami daripada kita yang pelayanan di dalam marketplace. Pasti mengalaminya. Seperti Koedi dan Ciana juga sebagai gembala dan istri gembala di tempat ini banyak mengalaminya. Jadi ya, kalau kita salah kasih tanpa pengetahuan, orang akan menjadi tanda petik ya, berdosa. Makanya kita menjadikan diri kita berbuat dosa. Secara tidak langsung kita itu mengajarkan orang untuk berharap kepada manusia. Ini maaf ya, ini tidak menyinggung, tetapi ini sebetulnya dalam pelayanan kami marketplace, dalam pelayanan komsel, sering kami alami. Tetapi kalau di kantong baru menerima uang 300.000, tetapi tiba-tiba sore hari ada yang ketok pintu saat hujan-hujan, basah kehujanan, menangis seorang tante, seorang ibu-ibu yang usianya sekitar 60 tahun dan mengatakan, Pak, Bu, saya diusir dari tempat kos karena saya belum bayar uang kosnya bulan ini. Kalau ditanya, berapa tante? 300.000. Sedangkan di kantong ada uang 300.000. Tuhan dan saya itu sudah ditegur Tuhan. Kami masuk ke dalam kehidupan, di dalam keluarganya. Ini kalau Bapak Ibu alami, jangan sampai terjadi seperti yang pernah saya alami. Ini kasih tanpa pengetahuan menjadi gak baik. Pengetahuan tanpa kasih tidak baik itu sudah saya alami 7 tahun. Di tahun kelima Tuhan tegur kami. Saat kami keuangan cukup, pastilah mengasihi, kasih, butuh apa kasih. Tapi dalam artian sembako ya, untuk kehidupannya lah. Bukan untuk dia pergi-pergi. Tetapi kadang-kadang ini supaya interaksi ya, tolong lebih bisa memberikan saya semangat. Kalau dalam satu keluarga yang suami istri hidup dengan 2 anak yang remaja, kalau ada bulanan untuk internet 200.000, ada duit 400.000, ini jujur ya, duitnya dibelikan beras dan sembako ataukah untuk bayar internet. Mari Bapak Ibu berikan semangat saya, biar saya tidak turun. Beras. Semua jawab beras? Nah,
Bu Ana juara. Bayar internet. Karena untuk anak sekolah. Untuk anak nggak bisa online. Untuk anak yang bla 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 mengenai gawai, gadget. Loh, ini artinya apa yang saya alami. Dalam pelayanan loh ya, bukan saya yang mengalaminya. Duh, kemarin kan ada duit. Dapat berkat Tuhan. Iya, lah anakku sekolah. Nggak bisa internet, cari PR gimana? Karena pengetahuan tanpa kasih dan kasih tanpa pengetahuan itu menjerumuskan. Oleh karenanya, kalau kita melihat yang ketiga, next slide, pengetahuan dengan kasih. Ini yang Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan Yesus lakukan, bukan hanya ajarkan. Kalau saya berapa tahun yang lalu waktu Alek umur 7 tahun ya, berarti 7 tahun yang lalu kami pelayanan ke daerah pelosok di Madiun. Masuk Madiun kota, lanjut lagi di tengah-tengah antara pabrik gula dengan kota Madiun, di tengah-tengah itu ke selatan. Dan saya tidak tahu jalannya kalau ke sana lagi. Itu pokoknya yang saya ingat adalah area itu di tengah perkebunan tebu, di tengah sawah dan dekat dengan jembatan yang ada rel kereta apinya. Itu mereka membuat slogan. Kalau yang ngerti Jawa, jarkoni, iso ngajar, gak iso ngelakoni. Bu Ana lagi juara, mantap. Jarkoni, saya Pak, jarkoni, ibu-ibu kok jawabnya jarkoni apa Pak? Saya tanya, iso ngajar gak iso ngelakoni, bisanya bertutur kata, pinter diplomasi, khotbah, gak bisa menjalani dan menghidupi firman Tuhan. Bapak Ibu, saya datang hanya membawa firman Tuhan. Artinya Bible dan kacamata plus. Orang-orang yang datang tua-tua semua. Yang baca Bible umurnya di atas 60 sampai 80 dan mereka jalan kaki untuk ke gereja itu. Sehingga teman kami itu setiap 3 bulan sekali dia datang ke sana. Yang pelayanan marketplace diajak. Saya lebih dari 5 kali ke sana. Natal saja sudah 3 kali saya. Dibawakan kacamata, nangis. Tahu Bapak Ibu kenapa nangis? Karena dia bisa baca firman Tuhan tanpa begini. Kalau nggak pakai kacamata begini. Yang mengalami pasti tertawa ini. Jadi kalau kita artinya itu pengetahuan dengan kasih ini yang ketiga ini sangat luar biasa. Kasihnya Tuhan Yesus sungguh sangat luar biasa dalam pengajarannya, dalam keadaan, dalam pelayanannya, dalam setiap dari kota ke kota perjalanannya. Sangat luar biasa. Contohnya sudah banyak bahwa Tuhan Yesus memberikan kasih itu dengan pengetahuan atau pengetahuan dengan kasih. Mengasihi seorang yang sakit. Memberikan pengertian, memberikan pengetahuan bahwa kalau kamu menunggu saja, ya nggak bisa kamu sembuh. Karena dia fokusnya seperti orang yang ditilam di usungan yang mau menyelam ke kolam. Mengatakan bahwa kalau saya menceburkan saja sembuh.
Tuhan Yesus pasti memberikan kasih-Nya, bukan hanya pengetahuan. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau di dalam firman-Nya, Filipi 1 ayat yang ke-9, dan inilah doaku, supaya kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan dan pemahaman yang mendalam. Ini untuk apa sebetulnya? Sebetulnya untuk seperti firman kelanjutannya. Ayat yang ke-10, jadi kasih tanda ini supaya tahu bahwa ini adalah Filipi 1 juga. Ayat yang ke-10 dan ke-11. Agar kamu dapat memilih apa yang berharga, sehingga kamu menjadi murni dan tanpa cacat pada hari Kristus. Yang ke-11, penuh dengan buah-buah kebenaran yang dihasilkan melalui Yesus Kristus untuk memuji dan memuliakan Elohim. Ini karena firman-Nya ini saya baca tentang banyak hewan peliharaan. Tadi ilustrasinya, kalau dibuat ilustrasi di dalam firman-Nya ada disebut jangan memberikan kepada anjing, jangan memberikan kepada babi. Jadi izinkan saya, ada satu video yang saya sangat berharap untuk ditonton dan diperhatikan. Ada suaranya? Nah ini kita lihat bersama-sama ini. Tolong nanti diperhatikan di closing-nya yang terakhir ini. Itu diajarkan pakai tangan, kalau nggak dari tangan nggak mau. Tuh. Kalau dari mangkoknya nggak mau. Masih makannya apa ini, Pastor? Wortel, potongan wortel. Gitu. Nggak mau. Kalau Oh jadi tangannya, ayo ambil no. iya, ambil tangannya gitu. Loh, Bisa kayak gini karena apa? gimana Pastor? Diajarkan untuk taat, Pastor. Udah saja bisa taat, masuk anak Tuhan nggak bisa taat ya? Haleluya. Betul, setuju Pastor. Ada amin Bapak Ibu. Ini yang online juga bisa melihatnya. Bahwa ini maaf ya, ini sebetulnya aktual videonya. Saya sampai mencari video lama ini kurang lebih bulan Mei 2023. Karena ini mengenai ketaatan, mengenai pengetahuan dengan kasih atau kasih yang berpengetahuan, apapun lah dibolak-balik. Jadi saya sangat ingat apa yang disampaikan oleh Pastor Yusak bahwa kuda saja bisa taat. Apalagi masa anak Tuhan nggak bisa taat. Biarlah kita memasuki the double portion of His presence tahun ini. Itu adalah bukan mengenai berkat yang kita terima. Bukan. Tetapi kita mengejar, kita menghadirkan, kita berdoa untuk hadirat Tuhan. Anak-anak muda, terutama yang pandai dalam berbahasa Inggris, nanti diterjemahkan bagaimana. The double portion of His presence. Ini adalah
kita memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, supaya hadirat Tuhan double portion. Kalau hadirat Tuhan double portion, berarti berkatnya pasti, saya ulangi, pasti mengikutinya. Kalau saya mengalami kehidupan masa lalunya mengikut Tuhan, bagaimana dengan teman, dengan saudara, dengan keluarga? Kalau hari ini bisa bersama-sama saling mengasihi, itu karena kasih Kristus ada. Dari buah-buahnya lah, dari kasihnya Tuhan, itu Tuhan yang membentuk hari lepas hari. Kapan? Ya waktunya Tuhan. Kalau hari ini saya bersama keluarga besar dari pihak saya sendiri, itu bisa semuanya menjadi kumpul. Itu adalah anugerah. Kenapa? Karena kasih Kristus itu tak berkesudahan. Dari dulu sekarang selama-lamanya. Firman Tuhannya di dalam Amsal 11 ayat yang kelima. Jalan orang yang taat akan diluruskan oleh kebenarannya. Tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya sendiri. Tim BAW boleh naik ke atas mimbar. Ini terima kasih ya Pak Siringo. Ini penyanyi baru, WL baru di tempat ini maksudnya. Kalau koma jangan salah-salah, nanti kalimatnya salah. WL di tempat ini baru muncul maksudnya. Ini orang baru, stok lama ya Pak. Amin Mbak Ringo ya. Amin. Kami sepelayanan lama di YS Jakarta dalam tuntunan Pastor Petrus Nainggolan bersama Pak Alexi juga. Every heart and every mind. Must be Jesus. Every love and exists like there is hope and there is freedom. Must be Jesus. Your name is
Ya Bapa, kami ucap syukur Engkaulah Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Mesias. Anak-Mu sudah berhenti menyampaikan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang memiliki ketaatan, menjadi anak-anak-Mu yang memiliki kasih dengan berpengetahuan ataupun memiliki pengetahuan dengan kasih yang daripada Elohim Yahweh sendiri. Kami mengucap syukur setiap anugerah-Mu. Kami ucapkan syukur untuk tuntunan Roh Kudus-Mu. Kami ucapkan syukur untuk berkat pemeliharaan-Mu. Karena hadirat-Mu double portion kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur, biarlah firman ini menjadikan rema bagi setiap yang mendengarkannya. Engkau memberkati gembala di tempat ini bersama istri Pastor Petrus bersama Ibu Ana. Engkau memberkati seluruh tim PAW, Engkau memberkati seluruh jemaat yang hadir baik maupun yang online. Biarlah berkat hari ini di dalam nama Yesus Mesias turun dan Engkau curahkan atas kami. Engkau memberkati gereja ini selalu mengutamakan bahwa Yesus adalah pusat daripada gereja ini dan Bapa di surga adalah Yahweh. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Mesias kami telah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus Mesias bless you. Ya, kita akan mendengarkan pengumuman untuk teman kita yang membacakan pengumuman, silakan. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Pastor Gunarto yang sudah membawakan kebenaran firman Tuhan. Kita diberkati akan firman yang sudah disampaikan tentang kasih dan pengetahuan. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman untuk gereja YAS Bogor KFG. Bisa ditampilkan pengumuman YAS Bogor KFG. Ya, selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang baru pertama kali hadir di YAS Krats Bogor KFG. Anda bukan datang, kita semua ada keluarga kerajaan Elohim. Amin. Kita adalah jemaat-jemaat yang setia. Mari kita isi bangku-bangku yang kosong. Kita bawa jiwa-jiwa yang baru ke tempat ini untuk memuji, menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Slide selanjutnya, jadwal kegiatan kita di YAS Bogor KFG, praibadah pada hari Minggu setiap minggunya, minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, bahkan kelima. Ada praibadah jam 8.30 sampai jam 8.45. Ibadah umum setiap minggunya, hari Minggu jam 9 pagi sampai dengan selesai. Kegiatan Family Blessing yang akan diadakan setiap Rabu di rumah kita masing-masing bagi yang berkenan untuk rumahnya atau tempat tinggalnya untuk dipakai FB, silakan menghubungi saya sendiri. Doa jemaat dilakukan setiap bulannya dan sudah dimulai di Jumat yang lalu. Setiap bulan kita melakukan doa di tempat ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Di minggu pertama jam 7 malam sampai selesai. Ini bukan khusus untuk pelayan tetapi untuk kita semua. Siapa yang ingin berdoa, memuji, menyembah Tuhan, kita lakukan di tempat ini setiap bulannya di hari Jumat. Dan ada doa pelayan juga Sabtu kedua dan Sabtu keempat jam 4 sore sampai dengan selesai. Selanjutnya pengumuman. Baik, bagi informasi kita semua keluarga besar YAS Bogor KFG yang ingin dilayani mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat dan kedukaan, dapat menghubungi gembala kita Pastor Edi Tantono dan Wakil Gembala Pastor Gunarto Gunawan. Mungkin ada pengumuman dari pusat atau tidak ya? Demikian pengumuman kita. Bapak Ibu Saudara sekalian,
selamat tahun baru Imlek yang merayakannya. 27, 25 ya kalau nggak salah. Gong Si Facoy. Bagi anak-anak, siap-siap anak-anak nih. Saya dapat informasi yang akurat. Ini akurat informasinya ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi anak-anak. Saya pun sebenarnya saya anak-anak, tapi anak-anak dewasa ini. Aduh. Ada yang ketawa. Bagi anak-anak muda, ini informasi akurat yang ingin mendapatkan ampau. Siapkan tangan kita dilipat untuk Kyonghi. Haleluya untuk gereja Tuhan di tempat ini. Luar biasa. Demikian pengumuman. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang bangkit berdiri. Kita akan bersyafaat mengakhiri ibadah kita dengan doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk pujian penyembahan yang kami naikkan di tempat ini. Untuk kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengar. Ada kasih dan pengetahuan yang Tuhan Yesus berikan untuk kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan yang sangat baik. Karena kami percaya Elohim terus memberikan kekuatan.